Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jalan jin bisa masuk ke tubuh manusia. Bisa dari mana saja jin masuk ke dalam tubuh manusia, jadi uang ada jinnya itu bisa halal bisa haram. Halal haram itu bersifat ketika kita mendapat uang itu prosesnya bagaimana. Itu yang menjadikan uang itu haram atau halal. Misal kita mendapatkan uang dari gaji kita kerja di orang yang punya pesugihan, uang itu halal. Tapi ada jinnya, karena dari uang pesugihan. Orang cenderung mengira, kalau adanya jin di dalam tubuh itu, karena dikirim, tidak, dikirim itu kalau memang sedang disantet orang, atau digendam, atau dipelet. Ada banyak sebab jin masuk ke dalam tubuh kita, tanpa kita sadari. Yang saya ketahui, bisa dari kita makan makanan yang haram sumbernya, misal uang dari mencuri, korupsi, preman, malak. Riba, pokoknya dari sesuatu yang haram. Malah riba, kalau misal kita pinjam uang di bank, uang itu langsung ada jinnya, dan jin dalam uang itu akan masuk ke beras kalau kita belikan beras, dan kita makan, akan masuk ke dalam tubuh kita, misal dibersihkan, ya sama saja, akan ada lagi, karena makannya dari harta riba. Kalau tidak dibersihkan, ya akan menumpuk di dalam tubuh. Dari makan makanan di warung yang ada penglarisnya, jadi karena beli makanan di warung, sedang ada penglarisnya, misal soto, mie, bakso, kalau pakai penglaris, satu pentol bakso itu kalau penglarisnya kuat. Bisa sampai miliaran jin, itu kita telan, apa gak langsung penuh di dalam perut. Juga beli apa saja ke toko yang menggunakan raja, penglaris yang berupa tulisan raja, wifik, itu semua benda di warung itu akan ada jinnya, walau itu sayuran. Makan misal buah, misal pakaian, penyubur atau agar tidak diganggu hama. Tapi berupa benda raja, minyak isian, dan lain-lain otomatis di dalam buah itu akan ada jinnya, dari awal mula di pohon. Menelan gotri pelor yang diisi agar sakti, pengisian ilmu, agar kebal dan lain-lain maksud. Mempelajari tenaga dalam, pernapasan yoga, reiki, kundalini, ilmu hikmah dan kesaktian. Mengamalkan keilmuan hikmah, seperti asma, hijib, ilmu pukulan mahabah dan lain-lain. Malah kalau hijib itu sampai berbahaya, kalau sudah inten diamalkan, karena masuk ke dalam titik latifah, kalau dibersihkan bisa muntah darah, dan mata juga keluar darah. Suka mengambil benda-benda bertuah, atau menyimpannya, misal keris, batu aji, pusaka-pusaka. Melakukan amaliyah tanpa tuntunan yang benar. Meminum air ruqyah, yang dibacakan Al-Quran, karena air itu diniatkan untuk penyembuh, maka yang masuk di air yang dibacakan Al-Quran itu adalah jin, iblis, sebab orang yang membacakan tidak ada keikhlasan di hatinya, tidak mengingat Allah. Kalau tidak percaya, boleh bawa air yang dibacakan ruqyah. Nanti kita medium isinya apa, nanti tulisan saya ini salah apa benar. Berzikir, tapi di hati menginginkan keinginan sesuatu selain Allah, ingin wibawa, selamat, sakti dan lain-lain, berzikir yang banyak tapi belum bisa mengingat lafaz Allah, atau sama sekali tak ingat Allah, itu juga menarik jin masuk ke dalam tubuh. Makan uang dari pesugihan, misal kita dapat uang, tapi tidak tahu uang itu ternyata adalah uang dari pesugihan, karena uang pesugihan itu otomatis ada jin di dalam uang itu. Kalau dibelikan makanan, ya otomatis jin di uang pindah ke makanan, dan kita makan, maka dengan sendirinya jin akan masuk ke badan kita. Makan makanan dari gaji apa saja, misal jadi guru, polisi, tentara, atau kerja pabrik, tapi masuk kerjanya lewat bantuan dukun, raja, nyogok, itu semuanya uangnya dengan sendirinya ada jinnya. Wah, pegel juga nulisnya, apalagi pencet-pencet, sering salah pencet. Tapi jin, siluman, iblis yang masuk ke kita itu belum apa-apa, jika dibanding yang sudah masuk lebih awal. Maksudnya sejak kita di dalam kandungan, masih sebentuk darah, dari situ iblis sudah memasukkan para jin dan kawan-kawan ke dalam badan kita. Maksudnya apa? Maksudnya, agar keberadaan mereka yang sudah sejak bayi kita itu, bisa sinkron udaranya dengan kita, bisa menyatu dengan tubuh kita, sehingga tidak terdeteksi keberadaannya seperti penduduk asli,
dan tentu mereka anteng tak frontal sebagaimana jin-jin yang baru masuk, belum kenal dan sinkron dengan alam di tubuh kita, di atas suka pedas, kita makannya pedas terus, jadi jin di dalam yang baru masuk kepedesan, hanya perumpamaan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya beliau didatangi oleh 2 malaikat lalu mereka berkata, marilah ikut bersama kami. Hingga akhirnya 2 malaikat itu membawa beliau ke sebuah sungai darah, di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Sementara itu di pinggir sungai ada orang lain yang menghadap ke bebatuan dan ia memandang ke arah orang yang berenang di tengah sungai. Jika orang yang berada di tengah sungai itu ingin keluar darinya, maka laki-laki yang di pinggir kali melempari mulutnya dengan batu, sehingga ia kembali lagi ke tempatnya semula. Lalu Nabi berkata, aku bertanya kepada 2 malaikat tentang orang yang berada di sungai itu, maka mereka menjawab, adapun orang yang engkau datangi tadi di sungai lalu mulutnya disumpal batu, dia adalah pemakan riba. H.R. Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang kedatangan hari kiamat tampak menyebar riba, persinahan dan minuman khamar. H.R. Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba. H.R. Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang berada dalam keburukan, kesombongan, permainan, dan kesia-sian, maka jadilah mereka itu kera dan babi-babi, dengan sebab mereka menganggap halal apa-apa yang haram, dan dengan sebab memakan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba memiliki lebih dari 70 pintu, demikian juga dengan syirik. H.R. Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu, dan yang paling ringan adalah, seperti seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. H.R. Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sehebat-hebatnya riba ialah, merusak kehormatan seorang muslim. H.R. Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah tampak persinahan dan riba di suatu kampung atau negeri, maka berarti, mereka telah menghalalkan azab Allah untuk diri mereka. H.R. Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham, dari riba yang dimakan oleh seseorang, dan ia tahu itu, riba, maka lebih besar di sisi Allah daripada berzina 36 kali. H.R. Imam Ahmad dan Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, yakni menyekutukan Allah, sihir, dan memakan riba. Semoga faham.